Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, bertemu lagi dalam daring PAI dan PP. Materi kita melanjutkan materi minggu kemarin, yakni mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Anak-anak, sebagai seorang muslim kita wajib beriman kepada kitab suci. Iman kepada kitab suci berarti kita mengimani atau kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci, kitab-kitabnya kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia di dunia. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Oleh karena itu, kita sebagai muslim wajib beriman kepada kitab Allah. Anak-anak, kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sudah menjadi sunatullah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang berbeda, baik suku, bangsa, budaya maupun agama. Oleh karena itu, banyak menimbulkan perbedaan pandangan dalam kehidupan, sehingga timbullah perselisihan yang pada akhirnya bercerai-berai. Oleh karena itu, untuk menghindari semua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Perlu kalian ketahui, semua kitab-kitab suci tersebut ajarannya sama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki keistimewaan dibanding dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tahukah kalian? 1. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua, Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan paling sempurna. Karena isi Al-Quran mencakup segala aspek kehidupan manusia. Yang ketiga, Al-Quran tidak dapat ditiru dan dimasuki oleh ide manusia karena Allah Subhanahu wa taala selalu memeliharanya. 4. Isi Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh kehidupan umat manusia. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah ibadah. Oleh karena itu, kita harus berusaha mempelajari dan mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, dengan membaca dan mempelajari dan menggali isi kandungan ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran, maka kalian akan mendapatkan yang pertama, bisa menghilangkan kegelisahan batin, bahkan penyakit jiwa yang erat kaitannya dengan penyakit jasmani. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan diri untuk selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. 3. Meningkatkan kesadaran bahwa apa yang diperbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Anak-anak, kita lanjutkan fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja? Yang pertama, bisa mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi sebagai pembawa kitab suci. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. 4. Menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Oleh karena itu, anak-anak kita semua harus berusaha untuk senantiasa membaca Al-Quran di waktu kapanpun. Anak-anak, kita lanjutkan mengenai kitab dan suhuf. Kalau kitab ini merupakan wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dan dibukukan. Sedangkan suhuf merupakan wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dan masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Nabi dan Rasul yang pernah menerima suhuf ini antara lain Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf.
Anak-anak, demikian materi daring PAI dan BP. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bisa bermanfaat. Tugasnya, silahkan kalian tulis Quran Surat An-Nisa ayat 136 beserta artinya. Ditulis dengan jelas dan difoto dikirim di grup kelas masing-masing. Tolong semua tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dikerjakan dengan baik. Tetap semangat dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.